إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Jadi ayat ke-6 ini ya, kalau arti letter orang kafir, wahai Muhammad, kamu beri peringatan, kamu beri dakwah ataupun tidak, sama saja bagi mereka ya, niscaya mereka tidak beriman. Bapak tahu nggak, catatan di Lauh Mahfuz ada seorang yang kafir nantinya beriman atau sampai mati nggak beriman, tahu nggak? Nggak tahu kan? Maka ini ayat ini tidak menafikan dakwah. Bukankah Umar bin Khattab dulunya kafir, betul kan? Bukankah Khalid bin Walid dulunya kafir? Ya, bukankah Abbas juga dulunya tidak beriman? Iya. Jadi ayat ini berlaku kepada orang yang Allah tulis kafir sampai meninggal, sampai mati. Contohnya siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Jadi jangan sampai ayat ini menjadi pembenaran, kalau begitu nggak perlu dakwah dong. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati guru kita Bapak Ustaz Hayat Abdul Latif, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Mari kita sama-sama terus meningkatkan iman dan takwa, kemudian kita tingkatkan ilmu kita supaya dalam menjalani kehidupan ini kita benar dan menjadi lebih baik lagi sesuai dengan tuntunan apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Baik, terima kasih. Selanjutnya waktu dan tempat Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil khallaqil alam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Wa sallallahu ala abdihi wa rasulihi sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعهم بإحسان وجميع المسلمين إلى يوم الزحام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Yang saya hormati DKM Masjid Al-Ikhlas beserta jajarannya, semoga sehat dan panjang umur. Amin. Juga jamaah sekalian yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, semoga kita semua diberi keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, keberkahan keluarga, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allah mudahkan kita dalam urusan dunia dan akhirat. Segala puji bagi Allah yang berhak disembah, yang berhak dipuji, yang berhak kita sujud kepadanya. Tidak boleh kita sujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita menggantungkan hidup kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan Allah itu esa, Allah itu satu, Allah tidak berbilang, tidak ada duanya. Kalau duanya saja tidak ada, apalagi tiganya. Ya. Allah Samad, Allah tempat bergantung, tempat meminta pertolongan, dan Allah tidak akan pernah bergantung kepada makhluknya, sehingga tidak mungkin Allah lapar, ngantuk, tidur, lemah, sakit, apalagi mati. Kalau ada Tuhan yang mati, Tuhan yang sakit, yang lapar, maka dia batal menjadi Tuhan, dan itu tidak terjadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salam salam mudah-mudahan tersampaikan untuk Nabi terakhir kasih kita semua yang selalu kita rindukan, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah kasih rizki kita bisa bersolawat di depan kuburannya, dan juga semoga di hari kiamat kelak kita dihapus sebagai umatnya dan berhak mendapat syafaat dari beliau. Saya baca, mohon diulang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. wa 'ala
Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru. Inna sesungguhnya. Alladzina kafaru apa artinya Pak? Orang-orang yang kafir. Sawaun artinya sama saja. Alaihim kepada mereka, atas mereka, bagi mereka. Anzartahum iya, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka? Amlam tunzirhum atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka? La yu'minuna mereka tidak beriman. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan atau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka niscaya tidak beriman. Khatamallahu, Allah telah menutup ya ala qulubihim iya pada hati mereka, atas hati mereka, hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim ya, dan atas pendengaran mereka ya. Wa ala absarihim wa ala sam'ihim dan atas penglihatan mereka. Ghishawatun ada penutup, ada tabir. Walahum azabun azim dan bagi mereka mendapatkan azab yang besar ya. Jadi ayat ke-6 ini ya, kalau arti letter orang kafir, wahai Muhammad, kamu beri peringatan, kamu beri dakwah ataupun tidak, sama saja bagi mereka ya, niscaya mereka tidak beriman. Bapak tahu nggak, catatan di Lauh Mahfuz ada seorang yang kafir nantinya beriman atau sampai mati nggak beriman, tahu nggak? Nggak tahu kan? Maka ini ayat ini tidak menafikan dakwah. Bukankah Umar bin Khattab dulunya kafir, betul kan? Bukankah Khalid bin Walid dulunya kafir, ya? Bukankah Abbas juga dulunya tidak beriman? Iya. Jadi ayat ini berlaku kepada orang yang Allah tulis kafir sampai meninggal, sampai mati. Contohnya siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Jadi jangan sampai ayat ini menjadi pembenaran. Kalau begitu nggak perlu dakwah dong, salah. Kalau begitu nggak perlu memberi peringatan dong, salah. Jadi dakwah jalan terus, ya. Orang yang kafir sampai mati sudah ada catatannya di Lauh Mahfuz. Karena kalau tanpa dakwah, kemudian ya orang dalam keadaan sesat, dalam keadaan tidak berada di jalan agama Islam. Contohnya siapa? Ayat ini berlaku kepada Abu Lahab. Ya, pada waktu Nabi lahir dia senang sampai memerdekakan hamba sahaya. Ya, sebab itu dia ada peringatan setiap hari Senin. Tapi setelah dewasa, setelah Nabi berdakwah, berbalik menolak dakwah Nabi. Padahal sebelumnya sudah menikahkan dua putri Abu Lahab, putra Abu Lahab, Utbah dan Utaibah, menikah dengan dua putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Setelah Nabi berdakwah, ceraikan.
Ini merintah kepada anak saking bencinya diceraikan. Abu Lahab masih hidup, turun surat Al-Lahab. Ya, cacian semacam ya kutukan kepada Abu Lahab. Seandainya Abu Lahab di akhir hayatnya masuk Islam, ayat itu salah. Nyatanya sampai Abu Lahab mati, dia tetap berada dalam kekafiran. Ya. Jadi sekali lagi ayat ini bukan menafikan kewajiban dakwah terus. Ya. Kemudian Bapak Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat selanjutnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah menutup rapat, mengunci hati mereka dan pendengaran mereka, dan kepada pandangan mereka ada tutup, ada hijab, dan bagi mereka akan mendapat azab yang besar. Coba, berapa banyak sebab dakwah ya kemudian orang masuk Islam. Parlemen di Belanda, kalau Indonesia itu DPR, itu anti Islam, Islamofobia, memberikan citra yang buruk pada Islam, bahkan kebijakannya menentang adanya orang-orang berhijab. Allah balik hati mereka kemudian menjadi Muslim, menjadi pembela Islam. Ya, berarti ayat ini berlaku kepada siapa? Orang yang kafir sampai mati. Sedangkan kita nggak tahu siapa yang kafir sampai mati. Maka ketika kita berdakwah, jangan sama aja, kalau nggak beriman beriman aja. Jangan, nggak tahu, ya. Kita nggak tahu. Ini kita baca secara letter, ya. Kemudian agar kita punya referensi, di depan saya ada Tafsir Ibnu Katsir. Ya. Kata-kata innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, ai ghaddu al-haqq, menutupi kebenaran, wasataruhu, mereka menyembunyikannya. Maka kata kafir, Bapak Saudara, itu juga digunakan untuk petani kufar. Ya, bahasa Arabnya petani itu fal, ya, falah juga kafir atau kufar. Ya, ini secara bahasa. Kenapa orang yang tidak beriman dikatakan kafir? Kafir itu Pak, seperti saya orang kampung, ya orang kampung nih. Mungkin Bapak juga pernah tinggal di kampung. Contohnya nanam jagung, ya, nanam jagung. Apa itu Pak? Yang pertama kali tanahnya dilubangin, ya kan? Jagung ditaruh, itu dia Pak. Ditutup kan? Kalau enggak ya dimakan dolok ya. Dolok itu semut yang gede itu, kalau gigit sakit pasti dibawa, jadi ditutup. Nah, itu jagungnya setelah ditutup kelihatan nggak? Enggak, tapi ada nggak masih? Itulah orang yang kafir, menutupi kebenaran, menutupi eksistensi Allah, tapi kebenaran tetap ada, cuma dia tutupin. Gitu. Jadi kafir itu asal katanya yaitu petani yang menutupi biji, ya, kemudian agar tunas, ya, agar tidak dimakan semut, di bawah semut, begitu. Jadi orang kafir itu menutupi kebenaran, kebenaran tetap ada. Seperti matahari ditutupi awan, matahari ada nggak? Ada, nggak kelihatan. Itulah orang kafir perilakunya, menutupi kebenaran. Waqad kataballahu ta'ala 'alaihim dzalika. Allah sudah menulis, mencatat orang-orang yang kafir
sampai matinya. Sehingga bagi mereka diberi dakwah ataupun tidak, diberi peringatan atau tidak, la yu'minuna bima ji'tahum, mereka tidak beriman dengan apa yang kau bawa wahai Muhammad. Ini berarti berlaku pada orang yang kafir sampai mati. Buktinya ada kan yang beriman selain disebutkan tadi, Abu Sufyan beriman akhir kemudian. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Innal ladzina, semuanya orang-orang haqqat, yang hak, alaihim, atas mereka, kalimat rabbika, kalimat Tuhanmu, hak kafir, ya, hak dia kafir sampai mati. La yu'minuna, mereka tidak akan pernah beriman walau ja'atuhum, seandainya datang kepada mereka kullu ayatin, setiap ayat, setiap tanda kebesaran Allah, setiap mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi, hatta yarawul adzabal alim, sehingga mereka melihat, merasakan azab yang pedih. Berapa banyak para nabi ditantang sama umatnya, ditantang untuk mengeluarkan mukjizat. Ya, Nabi Soleh, kaumnya, kaum Samud, ya. Kaum Samud itu punya keahlian membuat patung, seni memahat, buat patung. Itu ahlinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala setiap memberikan mukjizat kepada nabinya, itu biasanya apa yang menjadi kebiasaan kaum tersebut. Membuat patung, mereka itu patung-patung apa aja, binatang bisa. Tapi mereka tidak bisa kemudian menghidupkan patung tersebut. Sehingga Nabi Soleh dikasih mukjizat, disaksikan oleh mereka semua, ya, dari batu keluar unta. Jadi unta Nabi Soleh itu unta yang tidak ada bapaknya, unta yang tidak ada ibunya. Nabi Soleh berpesan, biarkan unta ini makan dan minum, jangan diganggu. Ya, karena ini mukjizat. Namun mereka keras kepala, disembelih unta. Ingat, unta disembelih. Kemudian datanglah azab kepada mereka. Kalau sudah dikasih tanda-tanda kan, dikasih ayat, dikasih mukjizat. Kemudian yang terjadi kepada Nabi Musa, Fir'aun itu dikelilingi oleh penasehat-penasehat tukang sihir, banyak ya. Jadi Fir'aun mengkoleksi tukang sihir, tukang ramal dikoleksi. Makanya kita miris ya, negara yang mayoritas Islam mengadakan balapan apa itu, kemudian mengundang pawang hujan. Negara mayoritas Muslim itu nggak menghormati umat Islam itu. Yang benar itu kita berpatokan kepada apa? Berpatokan kepada badan apa, BM apa? Iya, kapan hujan, kapan, iya kan? Nah itu, ini masanya apa nih? Hujan, mendung apa terang? Kalau hujan terang, jalan sambil ikhtiar doa agar jangan terjadi hujan. Makanya bawa gitu, bawa hujan. Ya, malu kita. Ya. Ya, kemudian ada tantangan dari Fir'aun melalui tukang sihirnya, ayo kita tanding kan?
Mereka bawa tali-tali itu yang tukang sihirnya. Makanya kata Gus Baha, kenapa tukang sihir itu pada dia beriman? Karena sopan. Musa, ya, siapa dulu yang melemparkan sesuatu, kamu dulu, apakah kamu dulu apakah kami? Itu ada Al-Qur'annya. Sopan itu. Kata Nabi Musa, aku kamu duluan. Lempar itu tali-tali, ya, dari ular, merayap-rayap, seolah-olah ular. Menurut orang yang mengerti ilmu sihir, ya, atau mengerti ilmu hakam, tapi benar cuma semacam seolah-olah ular gitu. Kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya, jadi ular beneran. Tukang sihir juga tahu itu bukan ular dan jadi itu ular beneran gitu, wujud ular. Bahkan memakan ular-ular mereka. Maka kemudian tukang sihirnya beriman, ya. Karena apakah ada sopan-sopannya? Ya, dia beriman, padahal disalib dulu tukang sihir sama kita. Ya. Kemudian di zaman Nabi Isa itu, ya, viral ilmu pengobatan, ilmu kedokteran, ilmu tabib, viral. Lagi booming-boomingnya. Maka Nabi Isa dikasih mukjizat dengan pengobatan yang tidak bisa mereka lakukan. Mengobati orang buta dari lahir, nggak ada kan? Sekarang ada nggak? Orang bisa kedokteran mengobati ilmu buta dari orang buta dari lahir, nggak ada. Gitu. Semua cacat-cacat yang nggak bisa diobati sama ilmu kedokteran, kalau Nabi Isa kemudian bisa, bahkan melebihi ilmu mereka. Nabi Isa menghidupkan orang yang mati. Ini kemudian yang disalahpahami oleh orang yang mengaku pengikutnya, dianggap sebagai Tuhan. Padahal ketika Nabi Isa melakukan penyembuhan dan seterusnya, mengatakan apa? Biiznillah, saya, ya, melakukan ini dengan izin Allah, bukan biizni, bukan dengan izin, biiznillah. Maka kemudian terjadi di zaman Syekh Abdul Qadirani, ini ceritanya benar atau tidak, yang penting kita ambil ibrohnya. Jadi Syekh Abdul Qadirani bertemu dengan orang Nasrani, orang Kristen. Kamu kenapa sampai sekarang masih Kristen? Kata orang Kristen, ya, saya menganggap dia Tuhan. Apa buktinya? Dia bisa menghidupkan orang mati. Kemudian coba saya tanya, kata Syekh ini, ketika Nabi Isa menghidupkan orang mati, apa yang diucapkan? Jawab, kum biiznillah, bangunlah kamu, bangkitlah kamu dengan izin Allah. Kemudian, ayo, kamu pilih kuburan. Saya bisa melakukan melebihi apa yang dilakukan Nabi Isa, kata Samuel. Ini bukan berarti sombong pada orang yang sombong, gitu, nggak beriman. Mana tunjukkan yang paling lama kuburannya mana, tunjukin. Nah kemudian Samuel menunjukkan kuburan, kum biizni, bangkitlah kamu dengan izinku. Dalam hadis dengan izin Allah, ya, bukan dengan izin Syekh Qadirani, ya. Kum biizni, bangkitlah kamu wahai penghuni kubur dengan izinku. Dengan izin Allah bangkit. Kemudian dia menjadi mukmin, beriman. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Isa itu adalah dengan izin Allah. Karena Nabi Isa berkata dalam Bible-nya, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Aku hanya utusan Allah, yang diperintahkan itulah yang aku sampaikan. Inilah kemudian kita punya kewajiban menyadarkan orang-orang yang menuhankan Nabi Allah. Karena Nabi Allah itu, Nabi Isa tersebut tidak mengaku dengan Tuhan. Yang dia katakan, hukum yang terutama wahai Bani Israel adalah Allah kita, Tuhan yang Esa, la ilaha illallah. Walaupun Nabi Soleh, ya, diizinkan dikeluarkan mukjizat, ya, dari batu keluar unta,
yang tidak beriman tetap tidak beriman. Walaupun Nabi Musa melemparkan tongkat dari ular benaran, memakan ular dari sihir, yang gak beriman Fir'aun tetap mati gak beriman. Meskipun Nabi Isa memperlakukan ya umatnya dengan mukjizat, tetap yang kafir. Demikian juga Nabi Muhammad diperlihatkan pada Allah untuk mereka seperti apa? Bumi terbelah, ya itu kan mukjizat. Ya, kemudian ya kalau yang keluar air dari jari jemari itu memang orang beriman semua tambah iman itu. Ya, tapi yang jelas semua mukjizat para nabi ditujukan kepada mereka, yang kafir tetap kafir. Ini maksud ayat tersebut. Bukan apa larangan berdakwah, bukan ya. Kita nggak tahu siapa yang matinya beriman dan matinya tidak. Karena ada hadisnya juga, ya. Ada orang yang seumur hidupnya menunjukkan orang jahat, mungkin kafir aja. Kemudian di akhir hidupnya, episode hidupnya dia beriman, dia menjadi orang soleh, ahli surga. Sebaliknya ada yang dia muslim kemudian lahir, ya. Kemudian tahan lapar, ya, nggak tahan miskin, murtad dari penderitaan misalnya, gitu ya. Alhamdulillah. Wala in ataita alladziina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u fitnata. Wala in ataita, jika engkau datang wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, alladziina utul kitaba, kepada orang-orang yang telah diberi kitab. Ini berarti merujuk kepada Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad mendatangi mereka. Bikulli ayatin, engkau datang membawa ayat, membawa mukjizat, membawa kebesaran Allah, membawa ayat Allah pun ayat kauniyah, ya. Ma tabi'u fitnata, ma tabi'u fitnata, ma tabi'u, mereka tidak mengikuti kiblatmu. Kita kan tahu, ya, ketika Nabi Muhammad, ya, di Mekah itu kiblat sholatnya bukan Ka'bah, mana? Ke Baitul Maqdis. Sampai Nabi hijrah di sana selama 16 atau 17 bulan masih ke Baitul Maqdis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki kiblatnya beralih ke Ka'bah. Waktu Nabi Muhammad, ya, kiblatnya ke Baitul Maqdis, orang Yahudi yang gak beriman ya gak beriman aja, mendasarnya begitu. Apalagi kemudian pindah ke Ka'bah, tambah benci lagi. Memang gak beriman aja, ya. Memang sudah dicatat sama Allah gak beriman, gitu. Aiman kata Allah alaihi syaqawata fala mus'idahu wa man adallahu fala hadiya. Orang yang ditulis oleh Allah menjadi orang yang ahli celaka, maka tidak ada yang bisa membuat dia memberikan kebahagiaan. Orang yang dicatat Allah menjadi orang yang sesat, tidak ada yang bisa memberi hidayah. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Maka wahai Muhammad, kamu gak perlu sedih dengan kekafiran mereka, gak perlu. Ya. Sudah isyraq belum, Mbak? Ya. Oh, saya nggak sadar. Ya, jadi kesimpulannya dua ayat ini bukan berarti larangan untuk berdakwah, dakwah jalan terus. Ya, siapa tahu mereka dapat hidayah. Ayat ini berlaku kepada orang yang dicatat di Lauh Mahfuz kafir sampai mati, mau dikasih nasihat, mau tidak, kasih dakwah atau tidak, kasih perintah atau tidak, pasti mereka tidak akan pernah beriman. Dan setiap ada ayat berbicara tentang orang kafir, nggak boleh nunjuk orang.
Jangan-jangan ini sifat saya begitu ya. Jangan-jangan saya yang tidak mau nasihat ya. Ada Al-Quran menunjukkan munafik dalam menunjuk orang, jangan-jangan saya ada sifat nifaknya. Itulah yang dilakukan oleh orang ahli bijak, tidak boleh nunjuk-nunjuk orang ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Hadani Allah wa yakum ajma'in. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau